Senang sekali malam ini kita bisa berkumpul bersama-sama lagi. Bagaimana perjuangan Secun kita dalam melaksanakan pelintasan 3 alam loka. Untuk itu, Lai Chiangse malam ini akan menceritakannya. Saya mengundang Lai Chiangse untuk memulai pembahasannya. Silakan Lai Chiangse. 谢谢爷爷，各位前贤，大家晚安。Lai Chiangse, 晚安。 Kita sudah memasuki bulan 8 dan kita akan merayakan hari kue bulan. Dan sebelum melanjutkan pembahasan kita, berkat karunia Tuhan Yang Maha Esa dan budi luhur guru agung kita, kewajiban dari para sesepuh dan mahasiswa welas asli daripada Kian Swanse. Jadi hari ini paling enggak ada kesempatan ya untuk membahas tentang topik mengenai guru agung kita atau secun kita ya. Dan kita pun pasti sudah mengetahui bahwa bulan 8 tanggal 15 adalah hari kue bulan yang semua orang pada akan merayakannya berkumpul dengan keluarga kita atau dengan teman-teman kita. Ya, banyak mereka merayakan dengan apa? Dengan bakar-bakaran, ya, dengan ya istilahnya pesta-pesta lah untuk merayakan hari kue bulan ini. Tapi kita pun mengetahui juga bahwa bertepatan hari kue bulan ini adalah hari wafatnya guru agung kita, ya. Dan kita sudah berkecimpung di wadah tahu kita ini sudah berapa lama, kita sendiri sudah mengetahuinya ya. Dan juga pasti kita sudah mengerti bahwa secun kita marganya siapa ya, marganya adalah Chang ya, nama ya Chang Tianran atau Gui Sen Sang Gui Xia Seng. Nah, ini adalah beliau waktu saat dilahirkan pada tahun 1889 ya, bulan 8 tanggal 15 tahun beliau di Santung ya, satu provinsi namanya Santung Jining. Dan kemudian beliau waktu saat masih hidup ya mengikuti kakek guru kita. Kakek guru kita pun kita sudah mengetahui ya adalah Lu ya, Sangcung Xiai. Dan kemudian waktu saat secun kita dilahirkan, pada waktu itu pasaran di Peking ya, itu ada satu bangunan namanya itu Tiantan. Tiantan adalah bangunan yang sangat terkenal ya, yang kalau mengetahui sejarahnya itu Tiantan itu ya hanya di ya. Nah, ini adalah satu bangunan yang sangat hebat sekali itu. Nah, pada waktu kebenaran itu kebakaran. Jadi semua satu langit berwarna merah. Dan kemudian pada waktu itu juga yang namanya Sungai Kuning, Huanghe itu harusnya kuning, tapi pada waktu itu tuh jernih. Jadi pada saat itu sudah orang pada mengetahui kalau misalkan satu sungai Huanghe itu kalau sudah jernih, berarti itu ada orang suci itu akan dilahirkan. Nah, pada waktu itulah secun kita dilahirkan di Santung Jining. Dan beliau dilahirkan adalah di dalam yang sangat terpelajar sekali. Bapaknya, mamahnya semua dalam keluarga yang benar-benar sangat ibarat itu sangat sopan santun ya. Nah, jadi akhirnya beliau dilahirkan dan kita mengetahui bahwa beliau itu adalah titisan dari
Cikung Ho'o, Buddha Cikung. Ya, Cikung Ho'o itu adalah sebelum jadi Cikung Ho'o, beliau adalah salah satu Sepak Lohan, ya, titisan dari Sepak Lohan. Dan beliau demi untuk menyelamatkan umat di dunia ini, ya, rela meninggalkan kedudukan di alam surga untuk dititipkan kembali ke dunia. Nah, kemudian kita mengetahui juga bahwa beliau mengikuti kakek guru kita, ya, selama pembinaan, menjalani pelaksanaan Keputus. Ya. Oh, kurang jernih. tanya. Oh. Iya, wifi-nya kurang bagus ya. Kita tunggu dulu ya. Mungkin dia nanti nyambung. Enggak, bukan gue dengar suaranya deh. Enggak ada suara. Dia terputus itunya koneksinya. Iya benar. Chance-nya koneksinya ya? Iya, koneksinya terputus gimana nih? Kita tunggu bentar ya. Sabar nanti juga. Hao, Jiangsu Hao. Hao, Pian Qian, Pen Jiangsu, Yang Jiangsu, Ilin. Jiangsu. Kayaknya gemukan ya? Ucie. Udah ada adeknya. Ya. Gemukan ya? Dan Jiangsu agak gemuk. Masih kerja nggak, Lin Jiangsu? Ini Lai Jiangsu udah mau masuk lagi nih. Kita tunggu bentar ya. In progress. Nah, udah. Silakan. Iya, lanjutkan. Banyak sekali murid-murid pandai, murid-murid yang pembinaannya sangat baik. Dan di dalam kakek guru muridnya diandalkan justru guru agung kita, secun kita. Tapi salahnya adalah secara murid-murid daripada kakek guru kita. Ya, pada waktu itu, jadi usia sudah lanjut, ya. Dan kemudian bingung kakek guru kita bagaimana supaya firman Tuhan ini, karena guru agung kita usianya paling muda, dan takutnya itu kakak-kakak seperguruannya itu mereka pasti tidak akan rela dong bahwa secun kita, dan kemudian yang meneruskan kakek guru kita. Kemudian pada waktu itu dia mempunyai penyakit, bukan penyakit, dia sakit tenggorokan yang tidak minum makanan. Jadi pada satu hari kakek guru manggil murid-muridnya, mengatakan bahwa sekarang keadaan sudah aman, keadaan sekarang ini kita membina diri itu percuma. Lebih baik sekarang kita bebas, boleh makan apa saja. Mau makan ayam boleh, mau makan ikan boleh, silakan, katanya. Jadi tapi murid-muridnya pertama tidak mau menuruti perintah daripada kakek guru.
Tapi kakek guru langsung mengatakan kepada mereka, kalian mau melawan ini perintah guru. Kalian tidak mau mengikuti perintah guru. Jadi akhirnya semua murid-muridnya ya udah pada ikutin perintah daripada kakek guru, masak, makan, ya bebas gitu. Karena memang yang namanya manusia mungkin di dalam lubuk hatinya masih sedikit masih menginginkan ya makan itu hewan-hewan itu, makanan hewan. Nah akhirnya, tapi Lause kita sama Semu kita ini mengetahui bahwa ini pasti adalah ujian daripada kakek guru. Jadi akhirnya guru mengatakan, Sucun kita mengatakan pada kakek guru, maaf dah guru, karena kami lagi nggak enak badan ya, nggak bisa makan ini. Nah akhirnya dari sini mulailah, karena nanti firman Tuhan ini pasti akan diteruskan kepada si guru agung kita. Nah disinilah, jadi akhirnya guru agung kita ya lewatilah ujian-ujian ini, dan pada saat waktu Tuhan daripada kakek guru kita ini, jadi murid-murid yang lain tuh sudah tidak akan bisa membantah lagi. Nah demikianlah akhirnya guru agung kita melanjutkan firman Tuhan dari kakek guru, dan pada tahun akhirnya guru agung kita dengan ibu guru suci kita bersama-sama untuk mengemban firman Tuhan. Nah, maka kewicensian kita di dalam pembinaan diri kita, nah ini yang semangat yang seperti guru agung kita yang sudah dijalaninya, kita harus bisa mengikuti jejak daripada beliau, ya. Dan banyak sekali sebetulnya cerita-cerita mengenai kita punya guru agung kita ini, ya. Dan guru agung kita pun pada waktu saat menjalani pembinaan diri, ya banyak juga gangguan-gangguan dari luar. Ya, dulu ada seorang pembinaan diri itu cukup baik juga ya ceritanya. Jadi orang yang pembina diri cukup baik ini dia mempunyai keahlian adalah bagaimana? Bahwa bisa melihat, bisa menerawang di bumi, kemudian bisa menerawang di langit. Jadi kejadian-kejadian yang dulu yang akan datang, dia sudah bisa menguasainya. Dan dia pun mempunyai satu kepintaran. Adalah apa? Bisa ini memberi satu tunjuk, adalah ilmu apa? Ilmu bisa bergerak. Jadi pada waktu itu Lause kita masih atau wadah taunya itu sangat berkembang pesat. Sangat berpesan, orang yang mempunyai kepintaran ini, mempunyai keahlian, bisa melihat di bumi, di bawah tanah maksudnya, di langit. Tapi dia mempunyai satu, ini pokoknya kalau dia sekali tunjuk orang itu tidak akan bisa bergerak apa-apa. Nah jadi di satu hari dia ingin menguji Lause kita di wadahnya itu, ya kan waktu itu kan ada sancai juga kan, ada sancai kan kita tahu Tian ya, Tian dan Cai, Ti Cai. Jadi dulu guru agung kita juga pernah jadi Ti Cai itu adalah yang menulis, yang itu menyebut. Tian Cai itu adalah yang menulis di atas pasir, kalau Dan Cai adalah yang menulis setelah yang diucapkan oleh Ti Cai. Nah, jadi waktu itu dia pengen supaya Sancai itu ya yang yang tukang Tian Cai itu kalau dia
sudah tuh langsung dia bisa diam, tidak akan bisa bergerak. Nah pada waktu itulah, jadi akhirnya Lao-tzu kita pada waktu itu kan jadi Ticai, tapi yang jadi Tiancai itu walaupun diberikan satu diteriak sama si orang yang pintar ini diam, tapi ternyata tetap aja yang namanya apa Tiancai itu tetap menulis di atas pasir, tidak terganggu dengan apa yang si orang pintar ini yang mempunyai kepintaran ini. Nah demikianlah akhirnya dia sendiri ternyata bagaimana? Akhirnya dia gemetaran sendiri. Gemetaran karena dia sudah ditaklukkan oleh kita punya Fa Liju. Nggak bisa bergerak, malah dia akhirnya minta ampun dan kemudian dia sendiri menepok mukanya sendiri berkali-kali ditepok. Ya. Nah, akhirnya dia pun menyadari bahwa bahwa ini adalah sangat mulia sekali. Tahu ini tidak terganggu oleh apapun dengan keajaiban lah atau dengan kepintaran lah atau keinginan segala-galanya itu semua ya. Nah, akhirnya Lao-tzu kita pada waktu itu ya Tao Changnya berkembang sampai hampir ke seluruh itu. Nah, maka Kui Chen Lao-tzu kita di dalam pembinaan diri sekali ini gangguan-gangguan, beliau tuh tetap untuk berguru dan kemudian kemuliaan dari Tao ini maka Kui Chen kita walau di dalam pembinaan diri ya di dalam wadah Tao kita ini akan mengalami sesuatu gangguan-gangguan, kita harus ingat kepada Lao-tzu kita. Lao-tzu kita dalam keadaan segawat bagaimanapun tetap beliau tidak akan goyah hatinya. Ya. Maka Kui Chen yang namanya itu apa Lao-tzu kita dalam pembinaan dirinya menjalankan atau melaksanakan Tao ini ya, kalau kita mau ceritakan sampai besok pun tidak akan selesai ya. Jadi maka saya hanya ambil cuplikan saja mengenai saat Lao-tzu kita menjalani pembinaan diri beliau ya selama mengemban firman Tuhan ya. Dan kita juga sudah mengetahui pada waktu itu kan saat Lao-tzu kita menjalani Tao ini, melaksanakan Tao ini, itu adalah satu situasi yang sangat gawat sekali. Ya, pada waktu itu kan saatnya perang. Ya, perang ini apa saudara istilahnya. Jadi di mana-mana tuh penuh dengan peperangan. Dan mau menjalankan Tao ini pun akan agak sulit. Jadi dikatakan setiap saat ya itu yang namanya peluru, yang namanya suara bom atau tembakan-tembakan itu selalu terngiang di kuping beliau. Kalau saat kita sekarang kan enggak. Ya, kita dalam keadaan situasi yang aman, situasi yang sangat boleh dikatakan sangat menyenangkan. Tapi kan kita ini tidak bisa disamakan dengan Lao-tzu kita, ya. Maka Lao-tzu kita dari Santung kemudian pergi ke provinsi-provinsi lain, ya. Terus pergi ke mana? Terakhir beliau waktu tahun 1947 ya. Jadi pada waktu itu ya ini apa Lao-tzu kita tuh pergi dari apa? Dari
Sun San Osun San pergi kemana? Pergi ke Sichuan, ya, provinsi Sichuan. Di namanya apa? Guangzhou. Nah, jadi Laos kita pada ini sudah boleh dikatakan pada waktu itu Laos kita mulai kondisi badannya memang sudah kurang apa? Karena capek, ya. Beliau tuh terlalu capek sekali. Semua tugas tuh bisa bayangkan nggak negara Tiongkok itu sebesar apa, ya? Itu luas sekali satu provinsi. Jadi beliau pada waktu tahun 7 itu ya 1940 Sun San pergi ke Sichuan Wangjiatang, melewati itu apa tempat Wangjiatang itu ada tiba-tiba ada satu buah yang bentuknya aneh. Kita juga sebelumnya belum pernah melihat buah itu. Nah, pas waktu jatuh di dekat Laos kita, firasat yang tidak baik ya di dalam hatinya. Ya. Lalu beliau tuh merasa sedih. Kemudian pada waktu itu pas bulan 8, tanggal 9. Itu pada musim ini adalah musim memasuki ya musim gugur. Ya, orang bilang tuh Qian. Nah, jadi beliau melihat ini satu buah jatuh di dekat kakinya, langsung terasa firasatnya nggak baik, nggak enak. Ya, mulailah kondisi badan Laos kita mulai merosot, udah mulai nggak enak badannya. Jadi beliau pun sepertinya maka akhirnya beliau tuh sadar. Kenapa kok kakek guru ya mau Laos kita dengan ibu guru suci bersama-sama mengemban firman Tuhan. Jadi mungkin kakek guru juga sudah mengetahui bahwa mungkin usia daripada kakek Laos kita ya guru suci kita ini mungkin juga usianya tuh tidak bisa istilahnya badan raga yang ada di guru agung kita itu sudah tidak akan lama lagi untuk bisa dipakai oleh guru agung kita. Maka kenapa disuruh berdua ya untuk bersama-sama mengemban firman Tuhan. Nah akhirnya Laos bilang kepada murid-muridnya yang lain ya mengatakan cobalah tolong mengundang mereka pada tanggal 15 ya bulan 8 tanggal 15 untuk datang kita kumpul-kumpul kita makan. Nah akhirnya pada datang semua banyak ya pada hadir dan kondisi badan kita pun makin parah, makin ini down ya orang bilang. Akhirnya kan saat mengantar tamu-tamu pada pulang atau murid-muridnya juga ya mengatakan kepada mereka Hohui Yuchi, artinya itu sampai jumpa lagi. Ternyata beliau punya firasat bahwa beliau tuh usianya tuh sudah tidak diperpanjang lagi. Nah, pada waktu itulah jadi akhirnya beliau benar pada saat itu meninggalkan kita untuk lama-lamanya. Jadi pada bulan 8 tanggal 15 bulan itu ya bukan Masehi ya tapi Nungli bulan tanggalan Tiongkok dan demikianlah akhirnya selamanya untuk meninggalkan kepada kita. Nah, Kui Chen, ada satu kejadian aneh ya waktu saat Laos kita sudah meninggal ya sudah dibersihkan sudah dimandikan kemudian sudah memakai baju soui orang bilang tuh baju orang meninggal itu ya setelah itu ya jadi murid-muridnya mengatakan
kita kan selanjutnya kita tidak akan berjumpa lagi dengan lause kita, ya. Bagaimana untuk kita mengabadikan wajah daripada lause kita? Jadi yang lain semua setuju. Akhirnya ada lause kita pada waktu itu, memfoto lause kita, tapi anehnya pada saat lause kita tuh matanya melek. Jadi murid-muridnya pada kaget semua, lause kita lagi. Ya, ternyata setelah jelas lagi tertawa, lagi bukan tertawa, lagi tersenyum. Ya, ternyata ya udah, akhirnya terpejam kembali dan meninggal selama-lamanya. Nah, itu adalah titisan daripada Cikung Lause kan tahu sendiri kita. Yang namanya Cikung Lause kan kita juga bercanda dengan murid-muridnya. Jadi tersenyum, diabadikan dengan senyuman yang sangat menawan sekali. Nah, inilah maka koeficiensi. Dari sini kita bisa percaya bahwa beliau itu adalah benar-benar titisan daripada Cikung Lause kita, ya, Cikung Fofo, Buddha hidup itu. Nah, demikian. Jadi pada waktu itu akhirnya semua kita tuh bersujud terus di altar, minta kepada Laumu, tolonglah Laumu itu ini bagaimana ini lause kita ini bagaimana selanjutnya gitu. Nah, akhirnya lause kita ke hari kelima ya pada waktu itu, pada tanggal 20. Kan tanggal 15 kan meninggal. Tanggal 20 beliau langsung memberikan wejangan. Diberikan satu pengarahan bagaimana selanjutnya orang bilang tuh mayat ya. Mayat daripada lause itu harus dikuburkan di mana. Jadi lause itu memberi satu pengarahan. Dikatakan mucu si hupan. Katanya kuburan di ini taruh di pinggir satu danau Sihu. Ya, Sihu itu ada di Hangzhou. Kemudian Kaujin Heng Jiao Tang, dekat satu kayak ini namanya itu Heng Jiao Tang. Peifu Nanping Chan. Peifu itu membelakangi gunung Nanping. Ya, membelakangi. Kemudian Xiangtung menghadap ke timur, San Feng Huang, Gunung Fu Huang. Kemudian bagian barat itu Hu Caizuo, jadi ada di sebelah kiri danau. Yusan Yi Huang, nah di situ di bagian kanan ada gunung namanya itu Yi Huang. Nah demikianlah akhirnya lause kita meminjam badan sancai, memberikan satu pengarahan bahwa dia punya jasadnya itu harus dikuburkan di samping Sihu. Dan kita pun sudah mengetahui bahwa Sihu ya itu adalah satu danau yang Jose udah 2 kali pergi ke sana. Di situ ada satu Lingyunsi, ya satu kuil namanya Lingyunsi. Nah itu adalah dulu waktu Cikung Fofo menjadi ibu ya, itu adalah tempatnya di situ. Nah pada waktu itu, jadi anehnya katanya di daerah situ, di daerah Hangzhou itu dekat Sihu ya dekat danau itu, semua berteriak mereka. Wah katanya Cikung Fofo datang mau datang Cikung Fofo mau datang. Jadi sepertinya mereka pun ada firasat bahwa Cikung Fofo akan datang kembali, tapi mereka pun nggak tahu ya itu Ya, hilang ya. Koeficiensi. Mohon maaf, koeficiensinya terputus lagi. Oke, nah, dari Sichuan itu akhirnya semua pada dibawa ke sana dan dikuburkan di sana. Nah, makanya koeficiensi, nah, demikianlah secuplikan riwayat sedikit banyak yang akan bisa tenang ya bahwa lause kita demikian waktu saat
pembinaan dirinya dan bagaimana pelaksanaan tahunnya itu dengan sepenuh hati. Dan akhirnya saking capeknya, beliau pun tidak akan bisa tahan lama hidupnya di dalam dunia fana ini. Maka sekianlah dulu ya pembahasan daripada Hose ini. Mudah-mudahan kita sedikit banyak bisa ingat kembali ya kepada Lao-tzu kita. Jangan lupa sama Lao-tzu kita ya dalam pembinaan diri kita ini. Ala sesi koi chen sesi yo yo. Dan terima kasih kepada Presiden masih ada banyak waktu, silakan kalau mau menyapa-nyapa. Ayo. Kan udah mau deket habis. Masih banyak waktu, masih ada 7 menit. Paling sapa aja Presiden. Ya boleh. Boleh kita bahas tentang ingatan kita bagaimana kepada Lao-tzu kita. Apa yang kita ini, yang bisa kita tuh. Iya, siapa tuh yang mau? Apa? Yang biasa kita ketahui adalah waktu saat kita kai hui ya, Lao-tzu meminjam badan sancai untuk berbicara dengan murid-muridnya. Benar nggak tuh Chen? Iya, iya benar. Ya, iya, yang kita ingat cuma itu aja kan. Ya. Karena memang pada waktu saat beliau meninggal kita sudah belum nggak tahu. Yang hanya bisa kita ketahui adalah buku-buku atau dari Pak Chengsinya putus lagi. Ayo ke Chen, Ichien. Siapa lagi? Masih ada waktu. Masih ada waktu. 谢谢赖讲师，各位学员大家好，晚安。 Sudah selesai ya. Kenapa putus? Iya, hilang-hilang udah berapa kali. Kali ceramahnya di atas genteng. Oh, siapa Jiangsu ya? Ya nggak tahu, tapi nggak ngerti juga deh. Itunya. Gak apa-apa. Masih ada waktu kok. Masih ada waktu berapa menit? 5 menit tuh. Ayo mau nyapa-nyapa. 3 menit. Enggak, soalnya tadi ya bilang udah mau habis katanya ya. Enggak bilang. Enggak bilang. Jiangsu kalau ceramah lihat jam aja, lihat jam di HP. Dia jam 7, 5 menit udah selesai. Enggak, ya bilang terusin lah. Jiangsu tadi terputus. Yang terakhir. Oh. Ya, pokoknya Lao-tzu kita ya begitulah ceritanya ya. Banyak sekali cerita-cerita ya. Dulu ada satu cerita juga ya. Ini sedikit ingin aja. Ada satu orang yang pintar ini matanya ini bisa melihat ya neraka, bisa melihat di atas, bisa melihat pokoknya semuanya dia bisa melihat. Tapi dia satu saat dia mengetahui bahwa tahu ini sangat bagus. Dia dia mempunyai kepintaran, mempunyai kekuatan yang sangat bagus sekali. Akhirnya meminta kepada Lao-tzu kita untuk supaya bisa kai kuang suruh tahu. Tapi Lao-tzu kita pada waktu itu mengatakan kepadanya, kalau misalkan kamu mau mendapatkan satu titik petunjuk ini, ya, tapi kamu tidak akan menyesal. Nah, jadi orang ini ya kan dia mempunyai kepintaran kan, jadi dia pikir masa gue kalah sama tahu ini katanya ya dalam hatinya. Nah akhirnya beliau tuh langsung bertanya, kamu menyesal atau tidak? Tidak, saya yakin saya akan setelah saya dapat tahu ini kekuatan saya tuh bisa melumpah riah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya tetap dia mau kai kuang chu tao. Mau kai kuang chu tao akhirnya belakangan terus dia ini mendapatkan tahu ini, akhirnya benar-benar semua kepintaran dia, keahlian dia, yang tadinya dia pintar bisa melihat ini neraka, bisa melihat di langit, bisa melihat segala-galanya, akhirnya hilang semuanya. Akhirnya Lao-tzu kita bilang, nah inilah yang saya katakan,
kamu kalau sudah mendapatkan tahu ini, yang namanya keajaiban yang ilmu-ilmu yang kamu miliki itu pasti akan hilang tuntas. Tapi kamu harus bisa benar-benar setelah mendapatkan tahu ini, kamu harus bisa menjalaninya sepenuh hati. Jadi kamu tidak perlu mengandalkan kepintaran-kepintaran yang kamu miliki, tapi kamu harus menjalaninya sesuai dengan nurani. Jadi nurani kamu ini yang kamu jalani ya, itu adalah yang kamu pegang. Jadi tidak mengandalkan kepintaran-kepintaran kamu. Nah, demikianlah. Akhirnya Lao-Tzu kita mengatakan dengan jujur. Sudah mau habis. Dadah. Demikianlah ya, Chen kejadian-kejadian Lao-Tzu kita pada waktu ini banyak sekali cerita-cerita. Kalau 1 jam saya bisa cerita banyak ya, tapi karena ya waktunya kan hanya setengah jam doang ya, jadi akhirnya ya hanya bisa memberi 1-2 contoh saja ya. Nah inilah Chen akhirnya Lao-Tzu kita pun dikebumikan di Hangzhou di samping Sihu situ ya. Jadi semua karena dulu Lao-Tzu kita Qigong Po itu adalah waktu saat kelahiran dulu memang dulu menjadi biku itu asal mulanya ya dari Hangzhou. Jadi artinya kembali lagi ke masa waktu saat